Bab 10. Dataran. Sun Tzu mengatakan bahwa kita dapat membedakan 6 jenis dataran, yaitu 1. Medan komunikatif, 2. Medan jebakan, 3. Medan netral, 4. Medan yang menyempit, 5. Medan kunci, dan 6. Medan yang berada jauh dari musuh. Wilayah yang mudah dimasuki oleh kita dan musuh dianggap sebagai medan komunikatif. Di medan komunikatif, prioritas saya adalah menduduki posisi tinggi dan bermandikan sinar matahari yang nyaman, serta menguntungkan untuk mengawasi rute pasokan makanan dan ransum. Dengan cara ini, berbagai keuntungan dalam peperangan diperoleh. Suatu daerah yang mudah dimasuki tetapi sulit untuk mundur darinya disebut dengan medan jebakan. Di medan jebakan, jika musuh tidak memiliki persiapan yang baik dalam pertahanan, Anda dapat melancarkan serangan dan berhasil menangkap musuh. Namun, jika musuh sangat siap dan serangan itu gagal, Anda berada dalam kesulitan untuk mundur, sehingga berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Suatu daerah yang tidak menguntungkan untuk diduduki kedua pihak disebut dengan medan netral. Di suatu medan netral, jika musuh melemparkan umpan, seseorang tidak boleh mengambilnya atau melancarkan serangan. Sebaliknya, seseorang harus berpura-pura mundur, yang pada gilirannya memancing musuh agar keluar. Ketika setengah pasukannya telah ditarik, ini merupakan saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Jika musuh lebih dahulu menduduki medan yang menyempit dan telah membentengi pintu-pintu masuk strategis, hendaklah Anda menahan diri dan tidak menyerangnya terlebih dahulu. Di medan pertempuran, pasukan Anda harus benar-benar terbentengi dan seranglah hanya di jalan-jalan masuk strategis jika jalan-jalan itu lemah dan tidak terbentengi. Duduki terlebih dahulu medan kunci, kemudian berkemahlah di tempat yang lebih tinggi dan lebih banyak sinar matahari untuk menanti kedatangan musuh. Jika musuh menduduki medan kunci terlebih dahulu, dia harus dipancing agar keluar. Seseorang tidak boleh mengikuti untuk menyerang dia. Di medan yang jauh, jika kedua pasukan sama kuat, akan sulit bagi pihak yang satu untuk memancing yang lain masuk ke dalam medan pertempuran, karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dalam pertempuran langsung. Hukum alam dari dataran mendasari keenam jenis medan ini. Tanggung jawab seorang jenderal adalah mempelajari dan memeriksa sifat dataran secara menyeluruh. Suatu pasukan mungkin akan mengalami kegagalan disebabkan oleh 6 hal yang sering terjadi yang merupakan kelemahan jenderal dan tidak disebabkan oleh faktor alam, yakni 1. Pelarian diri, 2. Ketidaktaatan, 3. Keruntuhan, 4. Kehancuran, 5. Ketidaktertiban, 6. Gerakan mundur dalam kekacau balauan. Bahkan, ketika semua kondisi dan karakteristik lainnya seimbang, jika suatu pasukan bersikeras menyerang pasukan musuh yang prajuritnya 10 kali lipat ukurannya, hasilnya adalah pelarian diri. Jika para prajurit kuat dan berani, sedangkan para perwiranya lemah dan pengecut, hasilnya adalah ketidaktaatan. Jika para perwira kuat dan berani, tetapi para prajurit lemah dan takut, hasilnya adalah keruntuhan. Jika para perwira senior marah dan tidak taat akibat kegagalan jenderal untuk mengakui kemampuan mereka, dan mereka bertempur melawan musuh dengan semangat kemarahan dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri, hasilnya adalah kehancuran. Jika jenderal lemah dan kurang disiplin, ketika segala perintah dan instruksinya tidak bijaksana, ketika para perwira dan prajuritnya tidak memiliki garis tanggung jawab yang jelas, dan ketika struktur komando dan formasi membingungkan, akibatnya adalah ketidaktertiban. Jika jenderal tidak mampu menilai sifat musuh, membiarkan suatu pasukan yang lebih kecil menyerang pasukan yang lebih besar, mengadu kelemahannya dengan kekuatan musuh,
dan tidak memiliki pasukan elit di bagian depan, hasilnya adalah gerakan mundur dalam kekacaubalauan. Keenam keadaan di atas merupakan penyebab kekalahan yang pasti, dan ini merupakan tanggung jawab terbesar seorang jenderal dalam mempelajari keadaan secara menyeluruh. Keuntungan-keuntungan dari dataran dimanfaatkan untuk melengkapi penempatan pasukan. Sang jenderal harus menilai musuh agar dapat menjamin kemenangan. Dia harus menentukan sifat dataran untuk memahami berbagai bahaya, jarak, lingkup, dan cakupan penggunaannya dalam pertempuran. Itu adalah tanggung jawab moral dari panglima tertinggi. Dia yang mengetahui semua faktor ini, dan jika semua faktor ini diterapkan, dia akan menang dalam pertempuran. Dia yang tidak mengetahui semua faktor ini, dan juga tidak menerapkan semua itu, akan dikalahkan dalam pertempuran. Jika penilaian mengenai suatu pertempuran adalah kemenangan yang sudah pasti, sang jenderal harus masuk dalam pertempuran. Meskipun hal itu tidak ada dalam aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika penilaian mengenai keadaan pertempuran adalah kekalahan yang sudah pasti, seorang jenderal tidak boleh masuk ke dalam pertempuran meskipun hal itu terdapat dalam aturan yang berlaku. Jadi, jenderal yang setia mampu maju dalam pertempuran tanpa berpikir untuk mengejar kemasyhuran dan kemuliaan pribadi. Dia mundur tanpa takut mendapat hukuman, dan perhatiannya selalu terarah untuk melindungi kemakmuran rakyat dan menegakkan kepentingan penguasa. Dia adalah seseorang yang memiliki bakat berharga yang disukai bangsanya. Jika seorang jenderal memandang pasukannya bagaikan bayi, mereka akan bersedia mengikutinya melewati berbagai ancaman terbesar dan bahaya terberat. Jika seorang jenderal memperlakukan pasukannya seperti anak kesayangannya, mereka akan bersedia mendukung dan mati bersamanya. Sebuah pasukan mungkin terlalu dimanja sehingga tidak bisa berguna, terlalu dicintai sehingga tidak bisa diperintah, dan begitu tidak tertib sehingga tidak bisa disiplin. Pasukan seperti ini bagaikan sekelompok orang yang manja dan sombong, serta tidak dapat ditempatkan. Jika saya tahu bahwa pasukan saya mampu menyerang musuh, tetapi tidak tahu bahwa musuh tidak bisa diserang, berarti peluang untuk menang hanya setengah. Jika musuh rentan terhadap serangan, tetapi saya tidak sadar bahwa pasukan saya tidak mampu menangani tugas itu, berarti peluang kemenangan hanya setengah. Dalam pertempuran, saya mungkin tahu bahwa musuh rentan terhadap serangan dan pasukan saya mampu menyerang. Namun, jika saya tahu bahwa dataran tidak menguntungkan dalam melakukan serangan yang semacam itu, berarti peluang kemenangan hanya setengah. Jadi, dia yang ahli dalam peperangan tidak pernah dibingungkan atau salah jalan dan menempatkan pasukannya untuk bertempur. Jika dia melancarkan suatu operasi militer, dia tidak pernah kehabisan strategi atau rencana. Jadi bisa dikatakan, kenali musuh Anda, kenali diri Anda sendiri, dan kemenangan Anda tidak akan terancam. Kenali cuaca, kenali dataran, maka kemenangan Anda menjadi tidak terbatas.